Mantan Menko Polhukam Mahfud MD meminta KPK tidak pasif mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUSH. Mahfud menyebut kasus dugaan markup pembiayaan WUSH sudah diungkap sejumlah pakar, sehingga KPK tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penanganan kasus dugaan markup biaya pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tidak perlu lagi menunggu laporan dari masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mahfud menyebut kasus dugaan markup pembiayaan WUSH sudah diungkap sejumlah pakar sebelum dirinya ikut berkomentar. Menurut Mahfud, dugaan markup dari 17 juta dolar Amerika Serikat menjadi 52 juta dolar Amerika Serikat per kilometer jalur WUSH telah disampaikan Antony Budiawan selaku pakar ekonomi politik dari Political Economy dan Policy Studies. Hal tersebut seharusnya menjadi material penyidikan dari KPK. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antony Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antony Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusut kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUSH di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sebelumnya, Ketua KPK Setio Budianto menanggapi terkait dugaan markup di proyek kereta cepat WUSH yang disebutkan mantan Menko Polhukam Mahfud MD. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Sementara, menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan ini kemungkinan hanya penyesuaian kurs mata uang asing. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto angkat suara merespon mantan Menko Polhukam Mahfud MD terkait dugaan markup di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH. KPK berharap apa yang diinformasikan Mahfud memiliki data pendukung. Setio menegaskan setiap informasi yang ada akan terlebih dahulu ditelaah oleh kedeputian di KPK. Sekarang sih belum terinformasi ya, intinya dari internal gitu. Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu ya, mudah-mudahan ada informasi, ada data, ada dokumen yang bisa mendukung penjelasan dari beliau. Tapi saya yakin beliau mungkin punya gitu, tinggal nanti apakah masyarakat atau apa ya. KPK punya ini nggak Pak untuk jemput bola gitu Pak, karena informasinya kan 3 kali lipat gitu Pak. Apanya itu? Maksudnya mau jemput bola ke ya, untuk minta biar ditelaah dulu di level kedeputian apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut. Ya. Sementara menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, dugaan tersebut bisa jadi disebabkan penyesuaian kurs mata uang asing. Meski demikian, Agus menambahkan tidak menutup kemungkinan adanya markup pada aspek lain, khususnya di sektor konstruksi. Di situ markupnya sih tidak, yang mungkin ada markup mungkin ya, itu padu konstruksi. Waktu konstruksi kan sempat ada 3 pilarnya dibongkar ulang, 1 pilar tuh 50 M, ya kan? Nah, mungkin dari situ. Mungkin tanah. Nah, tanah ini masih di apa? Itunya KDM banyak tuh yang ngadu ke dia ya bahwa tanahnya sekian miliar belum dibayar. Nah, situ. Tetapi kalau jumlahnya itu saya yakin dari kurs antara yuan dan juga dolar. Berarti itu terpengaruh juga Pak dengan utang. Iyalah, pasti. Apalagi kecuali utangnya itu di hedge. Ini sepertinya tidak di hedge, karena tidak di hedging, ya ngikut terus, semakin tinggi kursnya semakin mahal. Sebelumnya dugaan markup di proyek kereta cepat WUSH mulai diperbincangkan menyusul ramainya sorotan soal utang proyek kereta cepat yang mencapai 116 triliun rupiah. Tim Liputan Anyus melaporkan. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Panjaitan menyebut akan ada keputusan Presiden soal pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Kepres ini akan terbit dalam waktu dekat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan,
Permasalahan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung serupa dengan proyek LRT Jabodebek. Luhut telah mengusulkan skema pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung kepada CEO Danantara Rosan Ruslani. Bahkan ia percaya diri dalam waktu dekat akan terbit Kepres tentang hal tersebut. Nunggu Kepres saja, ada Kepres dari Presiden mengenai timnya, dan saya sudah koordinasi dengan Pak Rosan, karena dulu saya yang nanganin, jadi supaya berlanjut, saya sudah beritahu Pak Rosan, dan Pak Rosan juga sudah sepakat untuk segera kita tangani bersama-sama. Nanti kita lihatlah, sama dengan LRT mungkin ada gap-nya itu berapa triliun, nanti dari situ kita cicil, sehingga dengan itu nanti bisa jalan. Tapi ingat ya, tidak ada public transportasi itu di dunia ini yang menguntungkan. Selalu banyak subsidi pemerintah, tapi tentu harus subsidi yang betul-betul terukur. Di sisi lain, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai ada dugaan markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Padahal saat itu banyak pihak yang menolak pembangunan proyek kereta cepat. Hal itu bisa menjadi celah untuk mengungkap dugaan pelanggaran hukum terjadi pada proyek ambisius era Jokowi tersebut. Nah sekarang kita nggak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio. Yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. PT KCIC Kereta Cepat Jakarta-Bandung menyisakan utang dengan jumlah fantastis. Jumlah hutang yang ditinggalkan bernilai fantastis yaitu 116 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo melengos saat diminta tanggapan terkait beban utang proyek kereta cepat Wush yang mencapai triliunan rupiah. Jokowi enggan berkomentar dan memilih membalikan badan. Hari ini, saat menghadiri Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta, Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi ketika ditanya terkait kereta cepat Wush, alih-alih menjawab pertanyaan wartawan, Jokowi hanya tersenyum dan memilih balik badan. Ia enggan berkomentar dan kembali berbaur serta menyalami sejumlah alumnus Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Masih APBN gimana Pak? Tanggapannya bus yang sekarang tidak pakai APBN gimana Pak? Bus Pak, kereta cepat Pak, gimana Pak tanggapannya Pak? Sekarang kan udah nggak pakai APBN Pak, gimana Pak? Harapan untuk Fakultas Kehutanan